Halo semuanya, di video kali ini kita akan berkenalan dengan Flutter. Kita akan mencoba membuat sebuah program sederhana nantinya ya, menggunakan Flutter. Tentunya kita akan berkenalan dengan beberapa widget sederhana. Dan nanti kita akan coba juga propertiesnya seperti apa ya, supaya kita bisa langsung compile dan kita bisa lihat di dalam virtual device yang nanti kita gunakan. Nah, Flutter kalau kita buka di websitenya di flutter.dev, ada 3 hal yang menjadi fokus utamanya. Yang pertama adalah fast. Jadi dengan menggunakan Flutter, maka kita bisa menghasilkan sebuah program yang secara performance itu bisa dibandingkan dengan program yang dibuat secara native di masing-masing platform. Jadi kalau misalnya kita membuat dengan Flutter ya, kita buat satu source code, itu bisa kita compile untuk di Android. Nah, apa yang kita compile atau kita build di Android-nya ini, itu bisa dibandingkan dengan program native yang dibuat khusus untuk Android. Begitu juga dengan Apple atau iOS. Jadi, kita nggak perlu khawatir pada saat kita membuat sebuah program menggunakan Flutter. Karena secara performanya, kita sudah bisa diandalkan. Ya, secara performanya sudah sangat baik pada saat di-build ke masing-masing OS-nya. Yang kedua adalah produktif. Jadi di Flutter itu ada satu fungsi ya, satu fungsi yang namanya adalah hot reload. Ini memudahkan kita sekali pada saat kita membuat sebuah program menggunakan Flutter. Jadi kita nggak perlu build ulang, tapi pada saat kita save apa yang kita rubah, maka tampilannya juga akan berubah di virtual device kita. Entah nanti kita menggunakan handphone kita langsung gitu ya sebagai virtual device-nya, atau kita menggunakan virtual device bawaan dari Android gitu, atau kita menggunakan virtual device yang lain. Nah, lalu yang ketiga, dia fleksibel. Jadi secara tampilan, karena Flutter ini nanti kita menggunakan widget, maka kita bisa atur UI-nya seperti apa. Jadi kita bisa memaksimalkan ya UI yang kita buat di Flutter ini. Nah, Flutter itu adalah sebuah open source framework yang dibuat oleh Google untuk building beautiful, natively compiled, multi-platform application from a single code base. Jadi dengan satu source yang kita buat, itu bisa digunakan untuk multi-platform. Dia juga mempunyai hot reload, ya, dan sifatnya adalah open source, jadi kita nggak perlu beli license-nya lagi. Dan bahasanya juga mudah kita pahami, dia menggunakan Dart language, dan tentunya kita harus berkenalan dengan yang namanya widget. Jadi di Flutter itu ada banyak sekali widget yang bisa kita gunakan. Kalian nggak perlu bingung pada saat kalian memulai untuk belajar Flutter. Pelajari dulu widget-widget yang dasar, yang sering digunakan. Nanti pada saat kita membutuhkan widget yang lain, maka kita bisa mencari widget apa nih yang sebetulnya kita gunakan untuk yang lebih expert, misalnya seperti itu. Nah, tapi satu hal yang paling utama atau yang paling kita harus terbiasa adalah menggunakan widget-widget ini. Itu yang paling utama di dalam kita membuat sebuah program menggunakan Flutter. Nah, Flutter sendiri dikenalkan pada bulan Mei 2017 ya, dan dia update cukup cepat. Saat ini dia sudah ada Flutter 2.10 ya, yang dirilis di tanggal 3 Februari 2022. Nah, ini kalian bisa lihat apa aja sih yang diperbarui di setiap versinya. Jadi setiap Flutter itu merilis sebuah version gitu ya, pasti dia akan menuliskan di dalam dokumentasinya bahwa di Flutter 2.10 ini apa yang baru di situ. Nah, di Flutter 2.10 ini yang baru adalah dia mengklaim dia sudah Windows support. Nah, itu kita bisa lihat juga. Untuk demo kita nanti, kita juga akan gunakan Flutter 2.10. Jadi kalau kalian belum update, kalian bisa update dulu ke
Flutter 2.10. Nah, untuk GUI-nya ya, apa yang akan kita gunakan? Di sini saya akan menggunakan Visual Code. Tapi kalau kalian ingin menggunakan Android Studio, itu juga bisa ya. Tapi kalian harus sesuaikan atau kalian harus install untuk Flutter-nya. Ya. Di Visual Code ada 2 extension yang perlu kalian install. Tapi kalau kalian install Flutter, biasanya Dart-nya sudah akan langsung terinstall gitu ya. Jadi kalian install aja atau pastikan bahwa Flutter dan Dart ini terinstall di dalam Visual Code-nya. Nah, lalu ada satu website yang bisa kita manfaatkan untuk kita mencoba. Ya, jadi kalian bisa buka, nanti saya akan tampilkan juga Flutter Studio.app. Ini nggak perlu instalasi, kita bisa langsung coba untuk menempatkan ya widget-widget itu seperti apa. Nah, ini membantu kita pada saat kita bingung widgetnya seperti apa, seperti itu. Nah, widget itu menjadi satu yang paling utama di dalam Flutter. Karena pada saat kita membangun sebuah halaman, maka satu halaman itu terdiri dari beberapa widget. Atau kita bisa bayangkan ya, pada saat kita membuat sebuah bilangan itu sama dengan kita menyusun sebuah puzzle. Puzzle-nya apa? Puzzle-nya adalah puzzle widget. Jadi widget-widget yang sederhana itu kita susun sedemikian rupa sampai bisa terbentuk sebuah halaman yang enak dilihat seperti itu. Nah, widgetnya kalian bisa lihat di mana? Kalian bisa lihat keseluruhan widgetnya di dalam dokumentasinya Flutter. Di situ semua sudah ada ya. Ada library widget dan ada galeri Flutter dev-nya. Jadi tinggal kalian lebih enak membaca di yang versi mana. Nah, widget sendiri itu kita bisa gambarkan sebagai tree, jadi susunan widget ya. Kalau di yang bagian kanan ini kita bisa bayangkan bahwa saya punya widget kontainer, di dalam kontainer saya punya row ya, di dalam row saya punya image dan punya teks. Nah, kenapa di dalam kontainer itu tidak bisa langsung image dan teks? Karena widget di dalam Flutter itu ada yang hanya bisa punya satu anak dan bisa punya lebih dari satu anak. Cirinya apa? Nanti kita bisa lihat kalau di kontainer itu adanya adalah child. Kalau di row kita bisa punya children seperti itu. Nah, itu kita bedakan. Oke, nah contohnya seperti ini. Kalau kita mau membuat sebuah halaman seperti ini, kita harus petakan dulu widget tree-nya seperti apa. Itu yang paling mudah. Ya. Kalau sudah terbiasa, kita nggak perlu bikin lagi widget tree-nya seperti apa. Tapi kalau kita masih baru, kita harus tahu susunan widgetnya apa nih. Kalau di satu halaman, misalnya gini ya, kita cari tahu nih, di dalam satu halaman ini mungkin secara di tampilan luar ya, kita punya kontainer. Di dalam kontainer kita punya apa nih? Oh, saya punya kolom misalnya gitu. Ya, punya kolom. Kolomnya gimana? Saya buat, ini adalah image, ya, widget image yang paling standar berarti ya. Kita nggak perlu taruh apa-apa di situ. Lalu di bawahnya apa? Oh, saya punya row di sini, gitu misalnya. Di bawahnya apa lagi? Saya punya row lagi. Jadi ini adalah satu column widget misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, karena image itu yang sederhana, kita nggak cabangkan lagi atau kita nggak bikin turunannya lagi. Tapi di yang row, di yang detailnya ini, judulnya, ya kita bisa petakan lagi. Berarti di dalam satu row, dia bisa punya 3 bagian atau 3 anak ya. Ini ada kolom, lalu ada icon, dan ada teks. Seperti itu. Nah, di kolomnya sendiri, itu dia ada teks 1 dan ada teks 2. Jadi ini dia sudah menjadi sebuah widget tree sendiri. Nah, ini yang perlu kita jabarkan. Kenapa? Supaya kita nggak bingung pada saat kita mengubah dari desain yang sudah ada menjadi desain yang ada di Flutter atau UI yang ada di Flutter-nya. Ya, lalu yang bawahnya misalnya. Yang bawahnya saya punya satu row juga,
ya. Saya tambahkan 1 row, lalu di dalamnya ada 3 hal di sini. Ini ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, di masing-masing bagian ini, gitu ya, ini saya buat dia adalah column. Kenapa? Karena di sini ada icon dan di sini ada teks. Nah, ini kita bisa buat yang seperti ini. Susunannya gimana? Kita nggak perlu bingung, misalnya ini kita maunya sama semua gitu ya, jaraknya. Nah, di Flutter itu sudah disediakan. Jadi kita nanti nggak perlu bingung, misalnya kita atur sendiri-sendiri gitu ya, paddingnya sendiri, margin sendiri. Nggak semua harus kita atur seperti itu. Di Flutter ada widget ya, ada properties juga gitu ya, yang bisa atau membantu kita mengatasi perbedaan-perbedaan tampilan atau perbedaan resolusi dari handphonenya sendiri. Itu yang memudahkan kita di Flutter. Oke. Nah, widget, kita kenal ada 3 tipe widget di Flutter ya. Yang pertama adalah stateless widget. Stateless widget ini kita gunakan pada saat widget itu dia tidak berubah. Jadi nanti pada saat kita membuat sebuah program, kita bisa pilih, kita mau gunakan stateless widget atau kita gunakan stateful. Kalau stateless, ya, dia life cycle-nya hanya seperti ini. Jadi ada konstruktor, lalu dia build, ya, dia build. Jadi untuk sesuatu yang tidak berubah. Sedangkan stateful widget di sini kita punya state, ya. State ini yang bisa kita refresh. Jadi kalau misalnya kita butuh satu widget nih yang dia bisa berubah-ubah, ya kita nggak bisa gunakan stateless, tapi kita gunakan stateful widget seperti itu. Inherited biasa ya, turunan dari widget-widget yang ada. Nah, sebelum kita mencoba demonya, ada baiknya kalian pastikan. Jadi pada saat kalian membuat sebuah Flutter, sebetulnya kita punya 2 cara. Apakah kita langsung di Visual Code-nya, atau kita buat sendiri di terminalnya. Jadi, kalau kita mau membuat sendiri di terminal gimana? Kita bisa gunakan komen-komen seperti ini. Yang pertama Flutter Doctor gitu ya, untuk melihat apakah Flutter yang kita install itu sudah berjalan optimal semuanya, sudah tercentang gitu ya, semua listnya. Yang kedua adalah Flutter spasi create spasi name aplikasinya. Jadi pastikan pada saat kalian menjalankan Flutter spasi create spasi nama aplikasinya itu ada di direktori yang mau kalian gunakan. Ya, jadi misalnya kalian mau bikin sebuah project di drive D, ya berarti kalian buka dulu D-nya, kalian buka command prompt-nya, pastikan bahwa command prompt itu ada di drive D, baru kalian lakukan Flutter create. Nah, lalu yang ketiga itu adalah Flutter device untuk melihat ya device apa aja yang ada di atau yang dideteksi di Flutter tersebut. Nah, untuk menjalankan nanti kalian bisa gunakan Flutteran. Tapi komen ini nggak perlu kalian hafalkan, ya. Terutama kalau kalian gunakan Visual Studio Code, kalian sudah nggak perlu lagi Flutter Create, kalian nggak perlu lagi Flutter Device, kalian nggak perlu lagi Flutteran. Kalau Flutter Doctor, ya kita butuhkan di saat awal gitu ya, untuk memastikan bahwa Flutter yang kita install ini dia memang sudah berjalan dengan baik. Nah, kita akan mencoba demonya nanti gitu ya. Kita akan membuat projectnya di VS Code. Kita akan jalankan juga projectnya di VS Code. Lalu kita akan lihat apa itu stateless dan stateful. Ya. Lalu kita akan mencari tahu tentang Flutter DevTool-nya supaya kalian lebih mudah pada saat kalian membuat sebuah program dengan Flutter. Lalu kita akan mencoba membuat aplikasi pertama dan kita akan membuat layout-nya. Oke, sebelum kita masuk ke demo, ada beberapa hal yang saya ingin berikan di sini. Yang pertama adalah
widget container. Jadi kalau widget container ini seperti kontainer gitu ya, nanti kita bisa isi dengan banyak hal di dalamnya situ. Ya. Pada saat kita menggunakan kontainer, kita bisa gunakan properties yang ada. Di sini sudah saya berikan ya, properties yang paling sering kita gunakan. Jadi misalnya kita butuh padding, kita butuh margin, kita butuh color, kita butuh transform. Transform ini untuk memutar gitu ya, transformasinya. Kita bisa gunakan constraint dan bisa kita gunakan child. Jadi kalau kalian butuh properties padding, kalian akan gunakan edge inset gitu. Transform kalian gunakan matrix 4. Constraint kalian gunakan box constraint. Nah, apa itu? Di sini juga sudah saya berikan. Jadi kalau box constraint itu dia punya konstruktor expand. Jadi kita bisa mengatur gitu ya, pada saat kita membuat sebuah box constraint, kita bisa bilang box constraint-nya kita expand dengan lebar berapa dan dengan panjang berapa, misalnya seperti itu ya. Kalau kita tidak melakukan expand, kita juga bisa memanfaatkan propertiesnya. Jadi misalnya saya punya box constraint, saya mau ngatur nih minimum height-nya berapa, minimum width-nya berapa. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Atau misalnya sesuaikan aja dengan layarnya gitu ya. Atau bisa kita atur dengan double infinity seperti itu. Ini lalu edge inset itu ada beberapa hal ya. Ada all, ada symmetric, ada from LTRB dan ada only. All berarti kalau kita mau mengatur padding atau marginnya untuk seluruh sisi, kita gunakan all. Jadi nanti kita tinggal masukkan dalam bentuk double, value-nya double gitu ya. Atau misalnya saya mau buat dia simetris gitu, jadi vertikalnya atau horizontalnya ya. Nah, kita bisa gunakan simetrik. Atau misalnya kita mau atur sendiri-sendiri nih, left-nya sendiri, top-nya sendiri, right-nya sendiri, bottom-nya sendiri. Nah, kita gunakan aja yang from LTRB. Nah, nanti kalian akan lihat di sini ada left, top, right, dan bottom. Atau kalian mau gunakan salah satu aja gitu ya. Kalau di sini ya kalian harus isi gitu, left-nya berapa, kalau top-nya 0 ya kalian isi 0 gitu. Right-nya dan bottom-nya. Tapi kalau only ini kalian bisa ngisi hanya salah satu. Jadi misalnya saya mau left-nya aja yang saya kasih padding gitu ya. Ya kalian tinggal gunakan edge inset titik only left sama dengan berapa. Seperti itu. Ya. Nah, itu berlaku untuk padding dan marginnya. Kalau colors kita gunakan colors ya. Nanti pada saat kalian coba, kalian bisa langsung menemukan colors titik warnanya apa gitu. Kalau kalian mau atur opacity-nya, kalian juga bisa lakukan. Kalian mau atur misalnya saya mau nggak terlalu terang gitu ya, warnanya kita agak samarkan gitu dengan shading-nya misalnya gitu ya. Nah, kita bisa atur juga di situ. Oke. Nah, lalu widget scaffold. Widget container scaffold ini pasti kita gunakan gitu. Kenapa? Karena kalau kita butuh bar, kita butuh body, ya kita butuh scaffold. Nah, scaffold ini ada banyak ya. Kita bisa atur dia barnya, background colornya gitu ya, body-nya. Jadi yang paling umum adalah kita buat barnya, terus kita buat body-nya. Jadi body-nya tinggal kita isi, mau isi apa. Nah, di scaffold sendiri itu bisa kita buat bottom navigation bar, bisa kita buat drawer, bisa kita buat FAB-nya, floating action button-nya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Di mana ya di scaffold ini gitu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah column, karena seringkali kita butuh column dan kita butuh row. Ya. Di column itu kita kenal ada cross axis alignment, ada main axis alignment.
ada main axis size. Ya. Cross axis alignment di widget column itu kita lihat di sini. Ini saya ambilkan dari widget inspektornya. Ya. Jadi kalau column cross axisnya itu yang panah ini. Main axisnya dia ke bawah. Jadi kalau kita atur cross axisnya ya berarti kita atur yang ke kanan gitu ya. Main axisnya kita atur yang ke bawah. Nah, alignment itu berarti berkaitan dengan align-nya gitu ya, alignment-nya dia. Tapi kalau size berarti berkaitan dengan besarannya gitu. Nah, column, row ya, itu dia menggunakan propertiesnya adalah children, bukan child. Jadi di dalamnya kita bisa isi banyak hal. Misalnya kita mau isi teks 1, teks 2, image, icon gitu ya, itu bisa kita gunakan column. Oke. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah row. Row ini juga sama, ada cross dan ada main dan ada cross axis alignment, ada main axis alignment dan ada main axis size-nya. Nah, tapi berbeda gitu ya. Kalau row, cross-nya itu yang ke bawah, main-nya yang ke kanan. Seperti ini. Nah, ini harus kalian perhatikan ya pada saat kalian melakukan desain di Flutter. Jadi main axis-nya ke kanan, cross axis-nya dia ke bawah. Nah, ada apa aja di masing-masing ini? Saya sudah sediakan juga. Jadi ada start, ada center, ada end, ada baseline, ada stretch. Main axis itu ada start, center, end, space between, space evenly gitu ya. Ini bisa kita manfaatkan. Nanti kita akan coba perbedaannya apa sih di masing-masing ini. Lalu main axis size. Main axis size, kalau min berarti dia sesuai dengan besaran isinya. Ya. Kalau maksimal ya dia akan maksimal besarnya. Sesuai dengan device-nya. Nah, teorinya seperti itu, kita akan lebih paham pada saat kita demo ya. Oke, kita akan silakan kalian siapkan untuk demonya, kalian buka sebuah Visual Studio Code ya. Lalu kita akan coba di sana secara langsung. Sekarang sudah saya siapkan untuk Visual Studio Code-nya. Jadi di sini saya new window ya, saya buka window baru di Visual Studio Code. Belum ada project di sini. Nah, pada saat kalian menggunakan Visual Studio Code, kalian bisa gunakan Ctrl+Shift+P. Ya, sehingga muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, belum tentu di bagian atas adalah Flutter ya. Kalian bisa ketik aja Flutter seperti ini. Nah, di sini sudah ada new project. Jadi pada saat kalian ingin membuat sebuah program menggunakan Flutter, kalian bisa tinggal pilih ini tanpa perlu masuk ke terminal, masuk ke command prompt atau masuk ke shell gitu ya. Kalian Flutter create gitu nggak perlu, tapi kalian tinggal klik aja ini Flutter new project. Sebentar, ini saya locatekan dulu ya. Oke. Nah, kalau tadi itu karena SDK-nya belum terdetek ya di dalam Visual Studio Code-nya. Kalau sudah, kalian bisa melihat ini. Jadi ada application, ada modul, ada package, ada plugin, dan ada skeleton. Nah, yang kita pilih adalah yang application. Jadi kita klik aja application-nya, maka kita akan diminta untuk memilih
foldernya. Jadi misalnya saya di sini masuk ke coba Flutter ya. Saya ke coba Flutter, saya tinggal select a folder. Jadi nanti project kita itu akan diletakkan di dalam folder coba Flutter ini. Jadi saya pilih ya. Saya pilih. Nah, kita tinggal masukkan nama aplikasi yang mau kita buat itu apa. Misalnya Flutter pertamaku. Nah, biasanya project Flutter itu nggak boleh ada huruf besarnya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, dia akan bilang Flutter project name should be all lowercase with underscore to separate word. Jadi biasanya seperti ini. Flutter underscore pertamaku. Itu boleh. Ya. Kalau sudah, kita tinggal enter. Nah, pada saat kita enter, Visual Code-nya akan mempersiapkan project yang kita buat. Jadi I trust dulu. Nah, ini dia jalankan sendiri gitu ya. Jalankan sendiri Flutter create. Nah, kita tunggu dulu sampai dia selesai ya. Tapi di sini kita sudah bisa lihat bahwa di sini ada folder-folder yang memang sudah disiapkan oleh Flutter. Nah, ada IDEA, ada Android, ada iOS, ada lib, ada test, ada web, ada Windows. Nah, yang akan kita gunakan nanti adalah yang di lib. Di sini. Lib, kita akan ubah-ubah di main.nya. Nah, ini ya. Your Flutter project is ready. Berarti project kita itu sudah bisa kita gunakan. Kalau tadi saya hanya ingin memberitahukan foldernya gitu ya. Tapi jangan dirubah dulu sampai dengan project ini selesai disiapkan. Oke. Nah, di sini saya tinggal buka di main.dart. Di sini sudah ada semua. Ada void main, dia akan jalankan my app. My app itu dia adalah, nah ini, extend ke stateless widget. Seperti itu. Oke. Nih. Nah, di sini stateless widget ya, stateless widget, lalu di sini juga ada stateful widget. Nanti kita akan hapus ini aja, ini semua dulu supaya kalian nggak bingung. Ya, nanti kita akan setelah kalian mencoba aplikasi pertamanya, baru kalian mencoba memahami sebetulnya project yang sudah disiapkan sama Flutter ini seperti apa gitu. Tapi kita jalankan dulu aja. Ya. Nah, untuk menjalankan, kalian bisa lihat di bagian bawah sini, ya, di bagian bawah dari Visual Code ini ada Flutter 2.10.3. Itu artinya Flutter yang kita gunakan di sini adalah Flutter 2.10.3. Nah, lalu di kanannya ini ada Chrome Web JavaScript. Artinya kalau kita compile ini, gitu ya, kita build ini atau kita compile ya, kita compile, kita run, dia akan masuk ke Chrome. Nah, ini bisa kita klik, kita bisa pilih. Kalau kalian sudah install Android Studio dan sudah punya Android Virtual Device, kalian tinggal start di sini. Jadi kalian nggak perlu jalankan Android Studio, kalian buka AVD Manager-nya, lalu kalian start. Tapi kalian bisa start dari sini. Ya, ini saya start coba. Nah, dia akan launching. Nah, dia jalan. Saya geser ya. Supaya kelihatan. Yang akan kita rubah-rubah nanti ada di main.dart ini.
Lalu kalau misalnya kita nanti butuh image, kita butuh tambahan gitu ya, yang akan kita rubah-rubah ada di PubSpec YAML-nya ini. Nah, di sini. Ini adalah settingnya gitu ya, config-nya ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau saya butuh image gimana? Kita bisa bikin aja folder di sini. Kita bisa masukkan. Oke, seperti ini dulu. Kita tunggu dulu sampai dia berjalan. Nah, kalau sudah berjalan, kalian bisa lakukan Ctrl F5 ya. Ctrl F5. Ctrl F5, kalian tunggu aja sampai nanti dia berjalan di dalam Android virtual device yang sudah kalian start. Nah, di sini sudah berjalan ya. Nah, kenapa mereka memberikan hot reload? Karena kalau kita harus menjalankan atau mengcompile seperti itu ya, terus-terusan, ya ini akan menjadi sangat lama pada saat kita membuat sebuah aplikasi. Jadi di sini disediakan hot reload-nya. Nah, yang terbaru kita bisa melihat ya, di sini ada widget inspector. Widget inspector ini kita bisa tutup, nanti bisa kita bisa kita buka juga ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada apa aja gitu. Nah, ini adalah widget tree-nya. Jadi ada scaffold, ada center, ada column gitu ya, ada text, ada app bar, ada floating action button. Nah, kalau tadi kita lihat ya di scaffold, ini bisa kita buka. Scaffold itu ada app bar, ada floating action button. Itu yang dipakai di sini. Yang dipakai di sini. Nah, kita bisa tutup supaya nggak membingungkan. Kita bisa tutup dulu. Nah, ini bisa kita coba. Jadi, tadi kita lihat di sini ada stateless widget dan ada stateful widget ya. Nah, kita bisa lihat kegunaannya. Di sini kalau kita klik, nah dia bisa berubah. Ya. Yang berubah ini kita membutuhkan stateful. Tapi kalau yang tidak bergerak atau tidak berubah, kita nggak perlu gunakan stateful. Jadi yang lain bisa kita gunakan stateless gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kalian mau buka widget inspektornya lagi gimana? Kalian bisa klik di sini. Di sini ada Dart DevTool. Kalian klik. Nah, kalian bisa pilih widget inspector tadi gitu ya, atau CPU profiler page, memory page-nya, atau kalian mau buka DevTool-nya di web browser. Nah, itu bisa. Nah, membuka DevTool-nya di web browser itu lebih enak dilihat menurut saya gitu. Jadi kalau kalian mau lihat widget inspektornya, kalian bisa lihat dari sini. Performanya, CPU profilernya gitu ya. Kenapa? Karena lebih besar daripada kita manfaatkan satu halaman gitu ya, kita paksakan, kita bagi gitu. Belum lagi kita harus bagi dengan device-nya, kita bagi dengan foldernya gitu ya, susunan foldernya, kita
atau tree foldernya dan juga dengan source-nya. Jadi widget tool-nya kalian bisa buka di browser seperti ini. Kalian juga bisa lihat di sini column gitu ya, bentuknya seperti apa. Nah ini yang tampil di sini ini adalah propertiesnya yang ada di kolom itu sendiri. Nah ini cross axis-nya seperti ini. Ini susunannya. Mau lihat scaffold-nya, nah kalian klik aja di sini. Nah ini seperti ini. Kalau mau lihat misalnya yang terbentuk dari kolom ini yang mana, kalian bisa klik select widget mode, kalian klik column ya, lalu kalian buka di sini. Nah ini kelihatan ya, yang di ini adalah kolomnya seperti itu. Kalau mau lihat ini ya, kita klik di sini, dia akan muncul di sini. Ini adalah floating action button. Saya mau klik ini kan ada tanda apa, kaca pembesar ya. Nah kaca pembesar ini kita bisa klik di widget-widgetnya. Kalau di sini ini karena tadi kolom ya, jadi dia nggak terpisah seperti itu. Oke, ini untuk dasarnya ya. Setelah ini kita akan rubah dari yang dasar ini, kita akan coba beberapa widget yang ada itu. Ya, silakan kalian siapkan atau kalian coba-coba di sini dulu ya, silakan. Saya akan langsung masuk ke demo yang selanjutnya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah layout. Jadi salah satu layout aja yang ada di slide yang sudah kita pelajari tadi. Jadi di sini kita akan membuat bagian ini ya, bagian judul ini disertai dengan bintang ya. Nanti ini kita akan gunakan icon. Lalu di sini ada angka 41. Jadi kalau kita jabarkan ya, kita butuh row, kita butuh column ya, kita butuh icon dan kita butuh teks. Oke, kita coba langsung aja. Di sini ini saya pindah ke sini ya supaya lebih enak lihatnya. Jadi saya pindah susunannya. Nah, yang akan kita gunakan karena kita nggak merubah font, kita nggak merubah atau kita belum menambahkan image ya. Jadi kita nggak perlu buka file yang lain, kita cukup ada di main.dat aja. Jadi ini saya tutup supaya lebih besar tampilannya. Nah, di sini ini adalah program awal pada saat kita membuat sebuah program Flutter, pada saat kita create sebuah program baru. Ya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita hapus ya dari sini. Jadi void main-nya jangan dihapus, tapi yang kita hapus adalah mulai dari sini. Class my app extend stateless widget sampai dengan yang paling terakhir. Kenapa kita hapus? Supaya kita bisa lebih mudah pada saat kita membuat tampilan yang baru ya. Jadi kita tidak bergantung dengan stateless dan stateful yang sudah ada di sini. Kita hapus aja. Nah, lalu setelah itu kita ketikkan STL karena kita akan membuat sebuah tampilan yang statik ya, yang statis. Jadi kita hanya perlu menggunakan stateless di sini. Nah, kalau kalian ketikkan STL ya atau STF gitu. Nah, dia akan mengarahkan ke stateful. Kalau kita butuh stateless, kita tinggal STL. Nah, kita enter aja di sini. Kita ketikkan my app. Kenapa my app? Karena di sini yang kita run adalah my app. Kalau kita mau buat nama yang lain gimana? Boleh aja, tapi ini harus dirubah ya. My app di sini harus dirubah. Oke. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik dimanapun ya, klik dimanapun.
Ini kalian bisa save, kalian bisa run juga ya. Kalian bisa run juga supaya dia kita bisa membuat sambil menunggu di build. Nanti kalau ada perubahan biarkan hot reload-nya yang berjalan seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan material app. Jadi kalau di Flutter itu kita bisa menggunakan material design yang dia akan berjalan di Android atau kita menggunakan Cupertino. Nah, karena kita akan menggunakan Android, maka kita beri di sini material app. Kita rubah dengan material app. Nah, tentunya pada saat kalian menggunakan material app, maka harus ada yang diimpor di sini. Nah, importnya apa? Importnya ini. Material.dart. Ya. Ini ada garis biru, biarkan aja ya. Kalian bisa lihat sih sebetulnya apa yang membuat dia diberikan garis biru. Tapi kalau garis biru itu biasanya bukan error, tapi ada yang bisa kita lakukan untuk lebih maksimal gitu ya. Seperti itu, kita biarkan aja. Nah, lalu di dalamnya kita bisa isi material app ini dengan home. Gitu. Jadi kita bisa isi misalnya title gitu ya di sini. Kita kasih aja. Jadi material app itu ada title, ada home ya. Kalian bisa lihat di slide-nya juga yang sebelumnya sudah saya berikan. Jadi di sini misalnya title-nya saya kasih sembarang aja, aplikasi pertama saya misalnya. Ini hanya title ya, hanya title. Oke, lalu saya buat home-nya. Saya buat home isinya apa? Di sini biasanya kita akan menggunakan scaffold. Kenapa kita menggunakan scaffold? Karena nantinya saya akan menaruh di situ bar gitu ya. Nanti kalian juga bisa gunakan. Misalnya saya butuh floating action button, kita butuh bottom navigation. Nah, itu kita bisa langsung gunakan dari scaffold-nya. Kita buat scaffold-nya. Lalu kita enter ya. Pada saat kita enter, harusnya tadi kalian juga bisa lihat gitu ya bahwa bar-nya biasanya langsung terenter di situ, nggak apa-apa. Jadi bar ini adalah yang di bagian atas. Nah, saya mau ngisinya gimana? Kita tambahkan di sini widget bar sendiri. Widget bar bisa kita isi dengan properties yang lain gitu ya. Jadi misalnya ini saya kasih title, karena title-nya di atas itu saya hanya mau kasih teks ya. Saya mau kasih teks, saya tinggal teks aplikasi pertama. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini dasar gitu ya. Jadi nanti kalau kita jalankan, kita bisa tunggu dulu ini. Nah, kita bisa lihat bahwa di aplikasi kita itu akan ada bar yang title-nya adalah aplikasi pertama. Mungkin kita tunggu dulu aja supaya nggak bingung ya, nanti hasilnya seperti apa. Nah, aplikasi ini kalau kita jalankan akan jadi seperti ini. Jadi ini adalah bar-nya yang kita isi dengan sebuah widget teks ya. Kita tulis dengan aplikasi pertama. Nah, pada saat kalian jalankan widget inspector ini biasanya muncul. Ya, kalian bisa close saja dulu. Nanti kalau kalian membutuhkan, kalian bisa tinggal mengaktifkan kembali. Ya, sekarang saya akan coba lagi kalau misalnya title di sini saya rubah gitu ya, aplikasi pertama saya gitu. Ya, saya save. Maka dia akan menjalankan hot reload-nya. Otomatis di sini dia berubah menjadi aplikasi pertama saya. Nah, lalu saya lanjutkan di dalam scaffold sendiri itu tidak hanya ada bar, tapi kita bisa menambahkan body-nya
Kita bisa menambahkan body di sini. Nah, di mana kalian bisa lihat bahwa kalau di Flutter ya, kita biasanya diberitahu di sini. Ini adalah akhir dari ebar, ini adalah akhir dari scaffold, ini adalah akhir dari material app. Nah, body itu ada di dalam scaffold, tapi di luar dari ebar, gitu ya. Jadi saya tambahkan di setelah ebar. Saya tambahkan body, lalu saya buat di sini. Nah, karena saya mau membuat bentuk yang seperti ini, ya, bentuk yang seperti ini, maka yang saya butuhkan adalah saya akan mempunyai satu row, gitu ya. Saya butuh satu row di sini, ya, yang nanti di sini saya akan punya ini adalah column, lalu ini adalah icon, ini adalah text. Jadi kita bisa perhatikan dari widget tree yang kita buat sebelumnya, gitu. Jadi kita susun dulu ya widget tree-nya. Nah, di sini kita butuh row yang luar ya, yang luar ini row. Ya, kita buat di sini bahwa dia adalah row. Gitu. Cara bikinnya gimana? Kita gunakan widget row dalam kurung ya. Nah, kalau kita lihat propertiesnya row, di sini ada children, ada cross axis alignment, ada min axis alignment, ada size gitu ya, text baseline. Nah, kita escape dulu supaya dia nggak langsung enter. Kita baru enter. Nah, di sini kita tuliskan children. Di sini kita enter aja. Nah, kalau kita menggunakan children berarti di dalamnya kita bisa gunakan beberapa widget sekaligus. Jadi kita gunakan aja, misalnya kita punya text ya, isinya apa tadi? Ini ya, OS Chinen Lake Campground. Oke. OS Chinen Lake Campground. Nah, lalu di bawahnya, ya di bagian bawahnya tadi, saya juga punya satu teks lagi gitu ya, satu teks lagi. Apa teksnya? Ini Kandersteg Switzerland. Ya, saya buat dulu teks Kandersteg Switzerland. Kita jalankan, lihat AVD-nya juga ya. Nah, lalu apa? Lalu kita juga punya ini icon dan teks. Harusnya ini nanti kita masukkan ke column ya. Nanti kita langsung ubah aja. Oke, saya tambahkan dulu di sini. Ini adalah icon. Nah, cara kita menggunakan icon itu kita gunakan icon, lalu iconnya apa yang mau kita pakai gitu. Kita tinggal ketik icons titik, kita tinggal pilih gitu ya. Kalau bintang tadi ya kita gunakan star, ada ya. Star ada, oke. Star, lalu kita bisa kasih colornya tadi adalah colors titik red. Nah, kalau kita mau membuat warnanya lebih mudah gimana? Kita bisa klik titik lagi, kita bisa kasih sheet 100, 200, 300, atau kita tambahkan seperti ini. Itu bisa. Ya. Oke, lalu ada teks 41. Seperti ini. Ya, koma. Nah, biru kenapa? Karena dia tidak berubah ya, tidak berubah, maka biasanya akan diminta ada konstan di sini. Kita bisa letakkan satu persatu konstannya di masing-masing, atau kita bisa langsung di dalam ini, di luar ya, di luar dari listnya ini. Ini kurang kurung. Nah, seperti ini. Oke, ini juga ya, ini biasanya kurang konstan. Kita save.
Nah, di sini dia tampilnya seperti ini. Ya, tampilnya seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita gunakan di sini adalah row ya. Kita gunakan di sini adalah row dan kita isi teksnya ada 2, ada icon gitu. Ini satu teks gitu. Nah, supaya dia tidak ke kanan gitu ya, tapi ke bawah gimana? Kita manfaatkan yang namanya kolom. Jadi kita blok aja di sini, kita blok, lalu kita klik kanan, ya, blok. Kita klik kanan, lalu kita pilih refactor wrap with widget. Oke, kalau seperti ini nggak apa-apa gitu ya, nanti kita pisahkan. Jadi widgetnya di sini kita ganti dengan kolom. Lalu yang teks dan icon ini kita cut. Kita taruh di luar dari kolom. Seperti ini. Oke. Ini kita kasih konstanta. Ini juga kita kasih konstanta. Ya, lalu kita save. Nah, pada waktu kita save, kita bisa lihat seperti ini. Ya. Ini dia sudah turun ya. Dia sudah turun. Lalu bintang 41-nya ada di bawah. Kenapa? Nah, kita bisa lihat dari widget inspektornya. Kita buka dulu widget inspektornya ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita pilih yang bagian ini supaya kita bisa lihat di mana sih salahnya gitu ya. Kita lihat di kolom. Kolom, nah ini. Kolom di sini gitu ya, kolomnya ini dia memenuhi keseluruhan. Jadi kalau kita lihat row-nya, row-nya dia adalah seluruh ini. Otomatis bintang dan 41 ini ada di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, supaya dia kolomnya nggak memenuhi gimana? Kita tambahkan di sini. Kita kenal ada main axis size, ada cross axis alignment gitu tadinya ya. Nah, kita gunakan, kita lihat ke kolom. Nah, yang kita mau rubah itu kan adalah besaran ke bawah gitu ya. Ke bawah itu apa? Main axis. Jadi kita tambahkan aja di sini. Main axis size-nya kita isi dengan main axis size min. Nah, kita coba save lagi. Nah, ini dia sudah berubah. Sudah jadi seperti ini. Ya, kita lihat awalnya. Oke, udah jadi ya seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan teksnya ini saya mau di bold gitu ya, di bold, lalu ini saya kasih warna grey. Nah, saya rubah aja di sini. Di sini saya tambahkan kita bisa berikan yang namanya style. Nah, style kita pakai widget text style. Ada apa aja? Ada banyak di sini ya. Kalian bisa lihat ada color, ada background color, ada font size, ada font weight, ada text backline. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nah, karena kita mau melakukan atau memberikan bold di teksnya, kita gunakan font weight. Jadi kita ketikkan aja di sini font weight. Ya, kita beri font weight titik bold. Font weight titik bold ya, kita save. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita lihat dia sudah besar ya. Ini karena saya klik tadi ya.
Nah, dia besar. Widget inspektornya saya matikan dulu sebentar. Inspektor page-nya. Nah, ini saya matikan dulu ya, supaya dia nggak full gitu. Nah, oke. Ini dia sudah bold ya, sudah bold. Kalau mau tambahkan font size-nya gimana? Tambahkan aja gitu di sini, font size. Font size-nya misalnya gini. Nah, dia sudah berubah gitu ya. Kalau kekecilan gimana ya, kita tambahkan aja misalnya. Nah, 30.0. Nah, kalau di Flutter ya, Flutter itu dia punya ciri khas ini. Kalau misalnya kita tidak mengatur tampilan kita dan sampai akhirnya dia over dari UI-nya yang ada di handphone kita gitu ya, atau yang ada di UI, nah dia akan muncul tanda ini, garis-garis hitam dan kuning. Bisa dihilangkan nggak? Bisa ya. Nanti kita perlahan kita akan coba hilangkan. Ini saya kecilkan dulu menjadi 18. Oke, sudah kecil ya. Sudah kecil 18. Lalu yang di sini saya tambahkan juga. Ini saya bisa klik kanan format dokumen ya, supaya tampilannya lebih enak dilihat. Nah, kemarin saya menyarankan kalian punya juga ini ya, warna-warna ini, colorize ini, supaya kalian bisa membedakan. Nah, ini kalau bergabung gini gimana? Supaya turun, kita bisa tambahkan koma di sini. Kita tambahkan koma, kita klik kanan, format dokumen. Nah, dia akan terpisah. Oke, sekarang kita tangani yang ini ya, Counter-Strike Switzerland. Kita tambahkan style. Kita isi juga dengan textile. Tapi kali ini yang akan kita berikan adalah colors-nya. Kita pakai colors titik gray. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Nah, dia sudah jadi gray. Kurang besar ya, kita tambahkan di font size-nya ya. Font size dia misalnya 14.0. Ctrl Shift. Oke, mungkin 16. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya dulu ya. Oke. Nah, di sini dia minta rata kiri ya, rata kiri. Jadi kita harus lakukan perubahan di sini. Di mana? Karena ini adalah sebuah kolom ya. Tulisan ini adalah sebuah kolom, berarti kita tambahkan juga di kolomnya. Kita pakai apa? Kalau main, kolom itu mainnya kan ke bawah ya, head-nya gitu ya. Nah, kita gunakan cross axis alignment, kita kasih cross axis alignment titik start. Nah, kita save. Nah, dia sudah mulai dari start. Seperti itu. Nah, lalu bintang 41-nya kalau di sini ini ada jaraknya gitu ya. Ada jaraknya dengan yang kolomnya ini gitu. Dia memenuhi screen-nya. Gimana caranya? Kita tinggal tambahkan di bagian row. Kenapa di row? Karena row itu kan satu kesatuan ini gitu. Nah, kita tambahkan di row sebelum children ya. Kalau row itu terbalik gitu. Jadi main-nya itu yang mendatar. Nah, kita kasih main axis alignment. Kita kasih main axis alignment space between. Jadi kita buat dia ada di kanan dan ada di kiri. Gitu, kita save. Nah, dia seperti ini. Loh, kenapa kok ini terpisah gitu? Karena di dalam row itu ada 3 bagian. Ya, ada 3 bagian.
Ini adalah column, ini adalah icon, dan ini adalah teks gitu. Nah, supaya ini tetap menjadi satu, ya saya jadikan row sendiri ini. Ini saya jadikan sebuah row ya. Saya tambahkan row, saya kasih children, teks dan iconnya saya masukkan di dalam sini. Terus S. Nah, dia menjadi satu. Ini kenapa kok gini gitu ya? Ya kita tinggal format dokumen. Kenapa ada ini garis birunya ini? Karena konstannya sebetulnya bisa kita jadikan satu gitu. Jadi dia tidak bukan yang terbaik lah gitu ya, makanya dia kasih biru-biru seperti itu. Nah, kita save. Ini sudah jadi gitu ya. Tapi gimana? Di sini ternyata di row-nya ini dia ada margin gitu ya, atau ada paddingnya. Ya, kita tambahkan aja di situ. Nah, misalnya di sini row gitu ya. Row itu tidak punya padding. Jadi yang perlu kita rubah gimana? Ya row-nya ini kita wrap dengan container. Jadi kita bisa refactor wrap with container. Nah, di dalam kontainernya saya tambahkan padding. Padding kita gunakan edge insert ya. Edge insert titik all. Ini sama gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal save. Nah, dia sudah ada jarak ya, dari kiri, atas, kanan ada jarak. Kurang besar ya, ditambahkan aja. Misalnya kita kasih 12. Nah, dia sudah berjarak di sini. Jadi cukup mudah ya kalau misalnya kita mau membuat sebuah aplikasi dengan Flutter, yang jelas atau yang paling gampang sebetulnya adalah kita gambarkan dulu tree widgetnya seperti apa. Lalu kita ikuti di situ apa yang harus dibuat dan apa yang harus atau widget apa yang bisa kita gunakan untuk memenuhi tampilannya. Oke, jelas ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau ini saya buka lagi di DevTool-nya, saya buka di web browser. Nah, saya lihat di web browser ini adalah tampilan tree-nya. Sama dengan yang kita buat. Jadi di dalam row ada column, di dalam column ada teksnya gitu ya, terus ada icon, ada teks. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan widget apa yang kita buat, kita tinggal menyesuaikan di dalam program kita. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Itu tadi padding, margin, itu gunakan edge insert. Nah, ada apa aja? Ini ada all, ada symmetric. Ini bisa kalian gunakan. Lalu scaffold, ini tadi juga sudah kita pakai ya, bar dan body-nya. Lalu widget column, ya kita tadi juga sudah coba ya di cross axis sama main axis size-nya. Nah, ini berbeda-beda nanti. Ya. Kalau lupa gimana? Kalian buka aja di widget inspektornya gitu. Di situ kan ada ini. Ada informasi main axis itu yang mana, cross axis yang mana. Jadi kalian nggak perlu menghafal. Oke, lalu row juga sama ya. Di sini kelihatan main axisnya yang ke kanan, cross axisnya yang main axisnya yang lebar ya. Yang panjang ya, panjang, cross axisnya yang lebar ke bawah gitu ya. Size-nya kita sesuaikan aja. Jadi kalau
kita mau dia full ya kita gunakan maksimal ya. Tapi kalau saya hanya mau sebatas dengan isinya ya kita gunakan yang minimum seperti itu. Nah ini cross axis alignment-nya start, center, end, baseline, stretch gitu ya. Ini bisa kalian coba manfaatkan seperti itu. Oke. Ya, tentunya kalau kita start, center, end ini seperti biasa gitu ya. Start berarti di awal, center ada di tengah, end ada di akhir gitu ya. Space between berarti ada jaraknya gitu ya. Ada jaraknya. Space evenly kalian bisa coba di sini, coba misalnya space evenly gitu. Nah, kalian lihat aja apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Ya. Space around. Nah, kalian lihat lagi. Nah, seperti ini perbedaannya. Yang kita gunakan adalah space between. Oke, saya kira itu ya yang perlu kalian coba-coba. Semoga kalian sudah mendapatkan sesuatu, kalian sudah bisa setidaknya menggunakan row, column, scaffold, material app gitu ya. Itu sudah bisa kalian terapkan di program yang akan atau UI yang akan kalian coba. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti. Kalau kalian merasa terlalu cepat apa yang saya berikan, kalian bisa pause dan bisa back ya ke menit-menit di mana kalian butuh untuk melakukan pengulangan. Sekali lagi hati-hati pada saat kalian membuat sebuah program dengan Flutter karena berbeda penempatan itu akan berbeda, terutama pada saat kita menempatkan widgetnya. Oke, terima kasih semuanya.